Shalom, selamat sore, selamat datang untuk jemaat yang berada di gereja dan selamat beribadah untuk kita semua yang ada di gereja maupun jemaat yang mengikuti ibadah melalui media Zoom dari rumah. Puji Tuhan, dalam suasana yang terbatas kita dapat bersekutu bersama di gereja dan dari kediaman kita masing-masing. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah di gereja, selama mengikuti ibadah, jemaat dimohon untuk tetap mengikuti protokol physical distancing dan menggunakan masker. Bulan musik. Selama bulan Juli, Gereja Pop Citra Grand merayakan bulan musik. Fungsi musik gereja yaitu untuk memuliakan Allah. Musik sangat penting dalam ibadah gereja, sebab sebagian besar porsi ibadah gereja memiliki unsur musik, baik vokal maupun instrumental. Makna musik dalam liturgi gereja adalah ungkapan simbolis perayaan iman jemaat. Perayaan iman yang dimaksud adalah penghayatan terhadap misteri Kristus sebagai sosok penyelamat yang benar-benar menyentuh perasaan umat dalam nyanyian. Bulan musik kali ini mengangkat tema musik berdasarkan genre, yaitu gospel, pop, klasik, dan tradisional atau etnik. Sepanjang bulan Juli, lagu-lagu dalam ibadah akan mengikuti genre tersebut. Dengan diadakannya bulan musik ini, diharapkan jemaat lebih mengenal dan memahami aliran musik berdasarkan genre dan penggunaannya di dalam ibadah, serta mengenang para pencipta atau komposer lagu rohani. Untuk minggu ini, lagu-lagu dalam ibadah akan menggunakan genre musik pop dengan lagu-lagu karya dari atau dinyanyikan oleh Sari Simorangkir, Angel Peters, Jonathan Prawira, Weliar Kauntu, Frankie Sihombing, dan Bobby Febian. Jemaat dapat membaca keterangan mengenai lagu-lagu tersebut di bagian bawah teks nyanyian jemaat dalam tata ibadah. Ibadah minggu sore ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Budianto Silitonga dengan tema bertumbuh dalam firman Tuhan, menolong kita melawan segala keinginan daging. Dan bacaan firman Tuhan dari Matius 13 ayat 1-9 dan 18-23. Jemaat, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi lagu Punyanyi Haleluya.
Firman kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang beribadah di rumah masing-masing maupun di gereja ini, dengarkanlah nats pembimbing untuk ibadah minggu ini yang tertulis dalam Injil Matius pasal 26 ayat 41 mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Demikian firman. Bernyanyi nyanyi Pak kalau berisah. Marilah kita bersama-sama mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di dalam surga, dengan rendah hati kami datang ke hadirat-Mu. Kami sadar sebagai manusia kami lemah dan mudah sekali mengikuti keinginan daging. Terlebih karena kami hidup jauh dari firman-Mu. Bapa, ampuni dosa dan kelemahan kami. Utuslah Roh Kudus-Mu dalam hati kami agar kami dapat meninggalkan cara hidup kami yang lama dan hidup dalam roh turut firman-Mu. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami memohon ampunan. Amin. Kita bernyanyi nyanyian penyesalan seperti yang Kau ingini.
berbahagia berdasarkan firman Allah, ada pengampunan dosa bagi orang yang mengakui dosanya seperti yang tertulis dalam Kitab Roma pasal 8 ayat pertama sampai ayat keempat mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Demikian Tuhan, mari kita sambut berita anugerah Ibu Bapa dengan salam namaste. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Allah, marilah kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat pertama sampai ayat yang ke-8 mengatakan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatan, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku akan mendapat malu. Apabila aku mengamati segala perintah-Mu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian hukum Allah dan petunjuk hidup baru.
dikasihi Tuhan yang ada di rumah masing-masing maupun kita yang ada di rumah Tuhan sore hari ini di gereja ini, firman Tuhan akan menyapa kita secara bersama-sama dan menyapa kita secara pribadi. Maka untuk itu marilah kita persiapkan hati pikiran kita berdoa. Allah Bapa di surga, pencipta alam semesta, jagat raya dan segala isinya. Kami memuliakan nama-Mu yang Maha Kudus dan Maha Kuasa, yang menyertai kami setiap waktu, memberikan kami kesempatan hidup di bumi ini, menjadi bagian dari karya penyertaan. Kami bersyukur atas nafas hidup, atas kesehatan, dan atas setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Sehingga hal-hal tersebut baiklah semakin mendekatkan kami ke hadirat-Mu. Tuhan yang kuasa, pada sore hari ini di tengah ibadah pandemi COVID-19 pada masa new normal, gereja-Mu bersembah sujud dan semua anak-anak Tuhan dan para hamba-Mu menyerahkan tubuh roh jiwa kami hanya ke dalam genggaman kasih-Mu. Dan secara khusus di tengah ibadah sore di gereja-Mu Citra Grand ini, kami mau disapa oleh firman-Mu yang kudus. Tuhan, hadirlah di dalam kuasa roh, menyemangati setiap hati kami dan memberi kami jaminan hidup dan keselamatan itu. Secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkata-katalah di dalamnya, dan jangan biarkan diri hamba-Mu yang berbicara. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan ibadah ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita tengah ibadah saat ini dan di minggu atau bulan musik Gereja Pou Citra Grand. Tertulis dalam Injil Matius pasal 13 ayat pertama sampai ayat 9, dilanjutkan ayat 18 sampai ayat 23. Firman Tuhan mengatakan, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat berikutnya 18 dan 23. Karena itu dengarkanlah arti perumpamaan penabur itu.
kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu dia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya di dalam hidupnya. Haleluya. Ibu Bapa, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bertumbuh dalam firman Tuhan, menolong kita melawan segala keinginan daging. Topik ibadah minggu ini. Dan khotbah yang kita dengar dan firman yang telah kita baca telah berulang kali kita pahami. Dan dalam nas ini ada loncatan dari ayat pertama sampai 9 langsung ke ayat 18 sampai 23 Matius 13 ini. Ibu Bapak, kalau dicermati ternyata firman yang tertulis dalam pasal 13 ini justru landasan dasar atau alasan sehingga Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang kerajaan surga justru di ayat yang kita tidak baca. Di antara ayat 10 sampai ayat 17. Di sana Yesus menjawab pertanyaan murid-muridnya. Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Di ayat 10. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Mereka itu siapa? Kita boleh baca selanjutnya. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Di ayat 13 dikatakan, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Kata mereka bisa masuk kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang Sadusi, umat Israel atau orang Yahudi, yang pada dasarnya sudah harus mengerti tanpa dijelaskan pun tentang kerajaan surga. Tetapi dikatakan mereka sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ungkapan ini merupakan penggenapan sekaligus atas nubuatan Nabi Yesaya yang mengatakan kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap.
Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Itu keadaan umat yang seharusnya dekat dengan Tuhan. Lalu di ayat 16 dikatakan, tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Nah, ini ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Justru di dalam firman yang tidak kita baca saat ini, landasan mengapa Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan dalam hal kerajaan surga. Artinya ada orang-orang di sekitar Tuhan Yesus, ada pribadi-pribadi yang selalu bersama dia, melihat dengan mata, tapi tidak memahami apa yang dilihatnya. Mendengar dengan telinganya, tapi tidak mengerti apa yang didengarnya. Dan hanya lewat begitu saja, maka Yesus membuat perumpamaan ini. Perumpamaan tindakan penabur. Seorang penabur yang menangis, yang jatuh di tengah jalan, dan begitu saja oleh burung atau dimakan oleh sesuatu. Dan dikatakan ada juga benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ada yang jatuh di tengah semak duri, dan ada yang jatuh di tanah yang baik dan berbuah. Luar biasa ibu bapak, saudara-saudara, ketika digambarkan menabur dan memberitakan firman Tuhan, memberitakan kerajaan Allah, seperti tindakan seorang petani. Petani tentu sudah mempersiapkan benihnya, petani sudah mempersiapkan bibitnya, apakah itu bibit padi, bibit kecil, atau mungkin bibit-bibit besar seperti biji mangga. Di tempat tertentu dan bagi orang Israel saat ini juga, bertani adalah hal yang sangat luar biasa. Mereka menjadikan gurun menjadi tempat agraria. Di gurun yang tidak mungkin tumbuh apapun, saat ini di sana menjadi sumber makanan, sumber buah-buahan yang sangat berkualitas tinggi. Tentu itu dipersiapkan dengan amat sangat. Saya masih ingat waktu kecil, karena saya anak petani dan tinggal di desa. Setiap mau membibit padi ke sawah, padi itu harus dibawa lebih dahulu ke gereja dan berdoa untuk membibitkannya. Dipersiapkan lahan tempat membibit dari padi, maka semua orang satu kampung, satu desa, satu kecamatan di satu musim berdoa di gereja, berdoa di rumah ibadah. Setelah itu bibit dibawa kembali ke ladang dan ditabur di penyamaian, dan kemudian dari penyamaian dicabut dan ditanam ke ladang, sehingga tumbuhnya sungguh luar biasa, melibatkan tenaga manusia, keahlian manusia dalam tepat cara, tepat dosis, dan tepat waktu. Dosisnya harus tepat, caranya harus tepat, waktunya harus tepat, pupuknya harus sesuai, pupuk organik atau pupuk kimia. Artinya untuk hasil yang sangat bagus diperlukan persiapan secara langsung mencangkul tanah, mempersiapkan tanahnya, dan persiapan bersama Tuhan berdoa. Artinya apa yang mau dikatakan? Penabur dan petani itu berdoa kepada Tuhan dan dia melakukan tugasnya.
Ibu bapak, saudara-saudara, demikian juga halnya firman Tuhan. Melalui perumpamaan ini, setiap penabur, setiap pembicara tentang firman Tuhan, setiap penyanyi, karena penyanyi juga seperti adik-adik kami di sini adalah pembawa firman Tuhan. Dengan nyanyian, dengan suara yang baik memberitakan firman Tuhan. Tentu mungkin tadi sore atau kemarin sore bernyanyi. Ada persiapan. Bagaimana luar biasanya menjadi pelayan Tuhan dipersiapkan. Tapi ternyata tidak semua yang kita persiapkan itu, bahkan yang kita jaga dengan sangat amat itu, contoh konkretnya, tidak semua beras yang kita tanam, tidak semua padi yang dipanen oleh petani itu akan dinikmati oleh petani atau dimakan manusia. Karena apa? Ada yang jatuh ketika memanen. Atau ketika mencuci beras yang jatuh juga. Atau ketika kita makan, nasinya sudah ditaruh di piring, ada yang lebih. Kalau dipikir-pikir mulai dari menyemai, menanam, memupuk, terus panen, memasukkan ke goni, memasukkan lagi, menjemurnya, membawa ke penggilingan, membawa ke pasar, mengangkut dari satu tempat sampai ke tempat kita, sungguh jauh siang dan malam. Tapi ternyata tidak semua yang dibawa dengan jerih lelah, dengan air mata, dan mungkin ada yang dibentak-bentak, dengan keluh kesah pergumulan itu dapat dinikmati. Tidak semua. Sampai di dapur, di meja makan, bahkan ada yang sisa di piring kita. Itu semua menandakan memang kita harus berjuang untuk melakukan hal yang baik, melakukan memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Tapi yang mau dikatakan, tidak semua akan membawa hasil. Karena hasil Tuhan yang melihat dan Tuhan yang memberkati. Itu di dalam kuasa Tuhan. Tapi sekalipun di dalam kuasa Tuhan, ada juga kesempatan bagi manusia itu. Kesempatan dalam hal hatinya yang dipersiapkan, seperti pertanyaan yang diajukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mengapa engkau berkata kepada mereka dalam perumpamaan tadi sudah dijelaskan. Dan waktu jatuh di pinggir jalan, lalu datang burung dan memakannya sampai habis. Ini dijelaskan dalam ayat berikutnya. Kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi tempat menabur firman Tuhan itu adalah hati manusia. Hati manusia, hati kita, hati Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Ternyata dibutuhkan hati yang terbuka, hati yang mengerti, hati yang menerima sapaan firman Tuhan itu. Kalau tidak, sama halnya seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Dalam nats ini dikatakan, datanglah si jahat. Siapa si jahat? Kita tahu si jahat adalah iblis, yaitu moyang dari pembohong, si jahat yang menipu manusia pertama, dan menipu kita juga sampai saat ini. Sehingga hati manusia bukan lagi hanya tempat firman Tuhan, tapi menjadi tempat kejahatan. Itu yang disebut dalam firman ini. Si jahat akan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan jalan. Lalu yang kedua dikatakan, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Wah, ini ibu bapak, saudara-saudara, bahwa ada benih yang ditabur di tanah yang berbatuan.
karena tanahnya memang sangat tipis. Mungkin ibu bapak pernah ke Samosir atau daerah-daerah pegunungan yang bebatuannya banyak. Kalau di Samosir ada batu-batu, justru di tengah-tengah batu itu bawang ditanam dengan tanah-tanah yang sangat sedikit. Atau harus ditambahkan tanah-tanah sehingga bawang-bawang itu dapat tumbuh di gunung-gunung di batu itu. Kalau tidak, bawang itu akan mati dengan sendirinya. Selain kekurangan tanah, juga kepanasan karena batu itu menyerap dan mengeluarkan panas. Menangkap panas terik matahari dan panas itu seketika itu juga dipancarkan sehingga apapun yang ada di atas batu itu turut menjadi kering. Artinya gambaran batu adalah gambaran yang sangat cepat menyerap, tapi gambaran yang memang sangat menolak kehidupan. Hati manusia juga demikian. Manusia yang membatu. Hati manusia yang keras. Mungkin menerima firman Tuhan. Tapi pada gilirannya firman itu akan mati dengan sendirinya. Karena kekerasan hati manusia seturut dengan nats ini. Yang menjadi tantangan di dalam hati atau di dalam tanah di perumpamaan ini yang berbatu-batu adalah penindasan atau penganiayaan. Orang yang tidak memiliki bekal yang cukup banyak tentang kerajaan surga atau hati yang terbuka menerima Tuhan akan gampang teraniaya oleh penindasan, akan gampang goncang oleh penganiayaan. Dan sebaliknya, orang yang memiliki kelengkapan dan firman Tuhan yang selalu dipakainya seperti ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan firman Allah kita dapat melawan api si jahat dimanapun. Maka ibu bapak pasti pernah mendengar perkataan itu, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan firman itu kita diberi kesempatan untuk mematikan api si jahat. Hanya dengan firman Tuhan. Kita mengingat peristiwa ketika Tuhan Yesus dicobai. Yesus diberi kesempatan untuk memilih kerajaan. Yesus diberi kesempatan untuk menjadi mulia oleh iblis yang menggoda itu. Lihatlah semuanya kepadamu. Terjun bebaslah, katanya. Kamu nanti akan selamat. Tapi Yesus mengatakan supaya iblis itu enyah, jangan mencobai Tuhan. Di sanalah kekuatan Yesus menjadi gambaran bagi setiap orang percaya. Karena memang dunia ini penuh penindasan dan penuh penganiayaan. Orang-orang yang mengikut Tuhan karena firman Tuhan sering mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Dari zaman dahulu sampai sekarang, di beberapa tempat, bahkan mungkin di tempat kita juga, atau di negara ini juga. Tapi Tuhan melindungi anak-anak Tuhan, anak-anaknya. Tuhan melindungi Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Karena apa? Jikalau hati kita sudah ada di dalam firman Tuhan, atau firman itu diam di dalam hati kita. Tidak ada seorang pun yang sanggup merampok. Karena firman Tuhan dan hidup di dalam Tuhan adalah milik pribadi kita di dalam hati. Sekalipun tubuh ini hancur lulu lantak, disalibkan seperti Yesus itu, dirampas, diancam, tidak akan mungkin firman yang ada dalam hati kalau kita tetap memegang dengan teguh, tidak akan mungkin luntur. Tapi melalui nats ini dikatakan ternyata penindasan dan penganiayaan menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kesetiaan seseorang. Seperti itulah benih yang ditabur di dalam lahan yang bebatuan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga ditaburkan di tengah semak duri. Orang yang mendengar lalu
kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga wah ini dia kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Wah, mungkin masih ingat jangan khawatir, sedangkan burung di udara, sedangkan bunga bakung di ladang tidak memintal, burung di udara tidak menabur, tidak menuai, dia hidup. Apalagi kita manusia yang diberi tangan, yang diberi kaki, yang diberi akal pikiran. Tapi ternyata sekalipun demikian, keadaan dunia, kekhawatiran tidak makan, kekhawatiran tidak memiliki pangkat, kekhawatiran tidak kaya, kekhawatiran atas banyak hal, membuat umat Tuhan mati terhimpit dalam arti tidak hidup dalam firman Tuhan dan tidak jauh dan sekolah di sana. Itu di luar pemikiran manusia. Dan kembali lagi ke Indonesia. Melayani di Indonesia. Melayani orang-orang di Indonesia. Itu di luar kemampuan kita. Itu contoh konkret. Di gunung sana, di pulau sana, saya jadi membayangkan, maaf Bu Esti, karena saya waktu kecil, maaf, perut saya besar, makan hanya sekali sehari. Saya anak guru, hanya makan nasi catu, beras catu yang busuk, itu jatah guru. Apa saya guru SMP? Kalaupun makan gak makan ubi lah di kampung. Begitu kira-kira. Baju juga, aduh, kacamata, belum saya kenal, waktu itu saya sudah berkacamata Ibu Bapak. Kacamata, celana saya yang berkacamata. Karena sangat terbatas, betul-betul sangat terbatas. Tapi saya menggendong adik saya dan merawatnya. Ketika mama saya di belakang dan nyenyak tidur. Saking nenyaknya tidur, sering saya cubit karena saya sudah kecapean. Sering saya tidur di pematang sawah sambil menggendong adik saya. Di pematang saya menggendong dia tidur, mama saya sedang membersihkan gulma dari padi-padi. Dan itu terbayang. Perjuangan hidup itu bukan ringan. Tapi ternyata Tuhan memberi kesempatan. Itu dari dunia pertanian. Karena memang di sini disinggung pertanian. Hidup kita berbeda-beda. Mungkin saudaraku yang datang dari Banua Niha berbeda lagi. Menyeberangi laut, menyeberangi pulau, dan berjalan sampai di tempat ini. Bekerja, berjuang. Siapa yang memikirkan itu? Kalau di sana saudara-saudara harus disuruh loncat batu, misalnya, dan memaksa untuk kita merantau. Rata-rata orang perantau karena di kampung memang terbatas kehidupan, bukan karena sejahtera.
Tapi setelah perantauan ada kesempatan sekolah, ada kesempatan mencari kehidupan yang lebih baik. Maka anak-anaknya pun lebih terawat, lebih tertata. Itu semua kuasa Tuhan. Itu semua kehendak Tuhan. Itu semua tuntunan Tuhan. Kalau dipikir-pikir dari kecil, luar biasa Ibu Bapak. Saya dari tahun 71, 31 Juli tahun 1971. Sekolah pun harus berpindah-pindah. Saya harus 2 kali pindah SD, 2 kali pindah SMP, dan seterusnya. Karena apa? Untuk mencari ilmu dan kehidupan yang lebih baik di dalam Tuhan. Ibu Bapak, kalau saya cerita sekarang di sini, saya berdiri di sini bukan karena kekuatan dunia, tapi kekuatan Tuhan. Kalau saya cerita ya, kalau sudah merantau ke Palembang, sudah berpikir tidak akan sekolah. Cita-cita saya akan jadi pendeta. Saya melamar hanya ijazah SLTA tanpa keahlian Ibu Bapak Saudara. Saya melamar ke PT Aba, pabrik karet di Kertapati Palembang. Saya tidak diterima, tapi diberi tidur di mes di situ, makan 3 kali sehari. Bayangkan, tidak diterima bekerja, tapi diberi makan pagi, siang, sore. Tahun 90. Lalu saya keluar, saya lalu beribadah ke gereja di Mayor Ruslan, melewati jembatan Ampera, sambil saya mencari pekerjaan. Karena keahlian tidak ada, mencari cucian mobil, saya tidak diterima Ibu Bapak. Mencari jualan koran, saya tidak diterima Ibu Bapak. Mencari bengkel, hanya sekedar membuka-buka ban, saya tidak diterima Ibu Bapak. Ternyata saya keluar bertemu dengan paman saya, adik kandung mama saya. Sebelum saya lahir dia sudah merantau ke Surabaya dan bertemu di sana. Namanya Timbul Simanjuntak. Dia bertanya, kamu mau sekolah enggak? Mau, tapi saya mau mencari kerja ke sini. Tidak, kamu mau sekolah? Dia punya putri 3. Tidak ada laki-laki. Saya diam, lalu dia marah. Sampai seminggu dia tidak menyapa saya. Akhirnya saya menemui paman saya, Timbul Simanjuntak ini, adik mama saya ini. Saya mau sekolah tulang. Akhirnya saya diberangkatkan masuk sekolah tinggi teologi Siantar. Dan betul-betul sampai sekarang dia menyayangiku bukan karena mau jadi mantu Borusi Boya, di rumah dia menganggap itu putrinya. Luar biasa Tuhan itu berbicara. Paman saya Timbul Simanjuntak itu mendoakan saya sampai sekarang. Mereka tinggal di Jogja. Baru sekali kami ke Jogja mengunjunginya. Selama saya disekolahkan tahun 91, selesai 96, dikasih 2 tahun, ditabiskan jadi pendeta tahun 98. Dan saya melayani dari desa ke kota, ke pulau, sampai ke sini. Ibu Bapak, Saudara-saudara. Itulah perjalanan yang sangat luar biasa, sehingga secara pribadi saya tidak pernah menuntut Ibu Bapak untuk di tempat yang sangat wah. Menjadi pendeta pun itu sudah berkat. Dan tidak boleh memutus firman Tuhan, harus diwartakan. Karena itulah tugas hamba Tuhan. Mau sakit, mau tidak diterima oleh siapapun, karena firman Tuhan untuk mendidik dan untuk menegur dan merangkul, mengasihi siapapun. Saya ceritakan kembali di sini, karena saya berdiri di sini mungkin hanya untuk 3 kali khotbah lagi. Minggu depan saya khotbah pagi, minggu depannya saya khotbah pagi sore. Setelah itu kita akan mengatakan sayonara. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Luar biasa. Mulai saat ini saya harus menyampaikan dari mimbar ini. Kalau saya ada salah berkata-kata sebagai hamba Tuhan, mohon saya dimaafkan. Mohon saya dibawa dalam doa dan dimaafkan. Mohon saya dimaafkan. Kalau ada yang tersinggung melalui khutbah yang saya bawakan selama 4 tahun ini, yang mungkin menyinggung perasaan dan seakan-akan tidak menghargai siapapun di antara kita, mohon saya dimaafkan.
Mohon saya diampuni karena saya datang ke sini hanya untuk membawa berita firman Tuhan. Oh, evangelium itu. Tidak mau membenci siapapun, tidak mau menyakiti siapapun. Saya hanya mau supaya kerajaan sorga itu ditegakkan dimanapun. Supaya tiba pada perumpamaan yang nomor 4. Bahwa ada benih yang jatuh di tempat subur dan berlipat ganda. Kesepakatan saya dengan Tuhan melalui firman ini, saya berdoa sama Tuhan. Waktu itu wawancara tahun 91 yang menguji saya ada Mr. Ojes dari benua Paman Sam bertanya, jikalau kamu tidak diterima jadi pendeta, sekolah di sini bagaimana? Selalu saya bilang, saya sudah jauh datang dari Palembang ke Siantar ini, Tuhan yang menyuruh saya harus menjadi pendeta. Lalu dia tertegun waktu wawancara itu. Apa kamu serius? Serius. Begitu selesai wawancara, besok masih pengumuman. Pak Ojes datang, menyalam saya langsung dari bangku. Anda lulus. Besok masih pengumuman. Anda masuk ke sekolah ini. Ibu, bapak, saudara-saudara, kenapa saya ceritakan ini? Sekarang pergumulan untuk mencari sekolah ya. Apalagi di DKI, ditentukan oleh usia. Semua orang tua sekarang sedang mencari. Itu adalah bibit-bibit kehidupan. Di manakah anak-anak kita tempatkan sebagai bibit kehidupan? Bibit firman yang akan membawa kebaikan. Sama seperti kami besok baru kepastian untuk anak kami terkecil kembali. Apakah diterima di Tangerang? Kalau anak terbesar sudah diterima Sabtu lalu langsung. Besok pagi-pagi kami harus ke sana lagi. Untuk mengurus. Coba kita bayangkan kalau tidak diterima di situ, yang besar sudah diterima, yang kecil tidak diterima, betapa sulitnya. Tapi kami percaya Tuhan akan menerima, akan memberi peluang untuk itu. Dan mulai besok, anak kami Yonike sudah belajar dari Tangerang sekalipun dia ada di sini. Tapi anak nomor 2 masih harus kami urus besok pagi-pagi sekali. Ibu bapak saudara-saudara, kenapa saya buka itu? Supaya anak-anak kita juga tahu seperti di sini ada beberapa yang cantik-cantik dan baik mau bernyanyi. Orang tua sangat berjuang, tidak terasa mereka waktu itu masih bayi kecil yang nangis-nangis. Ternyata sekarang sudah menjadi anak gadis dan masih bersama orang tua. Beberapa tahun lagi sudah pergi melanglang buana, kuliah, menikah, punya anak. Hanya sekali-sekali berkunjung mengunjungi kita sebagai tamu. Ini kesempatan sekarang untuk kita bersama mereka. Inilah benih-benih kehidupan yang diberi oleh Tuhan kepada kita. Yang memang diberi tanggung jawab untuk kita. Dan mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, benih yang tumbuh di tanah yang subur. Karena mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan dan mengasihi siapapun. Saya percaya ini untuk anak yang ketiga ini, yang 3 orang ini. Orang-orang yang luar biasa. Tuhan memberkati kalian bertiga ya. Tuhan selalu menopang kalian dalam hidup ini. Tuhan memberi hal yang luar biasa dalam hidupmu. Hikmat, kebenaran, cinta kasih yang dari Tuhan. Karena itu telah kalian mulai di rumah Tuhan ini. Berdiri di sini sekalipun jemaat tidak ada mendengar dalam kumpulan yang banyak. Hanya 1, 2, 3 orang pun Tuhan berbicara. Tidak sia-sia pelayanan. Lihatlah nanti ke depan. Mari ibu bapak kita melihat itu. Tanah yang subur, tanah yang diberkati, tanah yang diberi air, tanah yang diberi pupuk. Demikianlah firman Tuhan yang hadir di dalam hati kita seperti perumpamaan ini. Kita menutup hati, mari kita membukanya. Jangan menutup telinga. Mari kita mendengar Tuhan berbicara. Kenapa saya mengatakan ini? Jujur ibu bapak, saudara-saudara, melalui mimbar ini saya katakan saya sangat bangga pernah melayani di POK Citra Grand. Dan saya merasa sangat dekat dengan Tuhan di gereja ini. Sangat dekat dengan Tuhan. Tidak sedekat ini harus saya saksikan sebelumnya saya melayani di tempat manapun. Saya seperti bisa berbicara langsung dengan Tuhan.
dan kadang-kala seperti orang gila kelihatannya. Tapi benar-benar Tuhan itu berbicara benar-benar melalui Roh-Nya. Dan itu saya alami di awal tahun ini juga melalui istri saya yang jatuh sakit. Ketika saya mengatakan Tuhan, tolong beri hidup kembali, Tuhan memberikan itu. Tuhan, tolong tuntun. Dan saya percaya untuk jemaat di gereja Pop Citra Grand siapapun, terjadi mujizat dari Tuhan. Mari kita percaya untuk itu, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Mari kita merangkul Tuhan itu. Mari kita berseru kepadanya. Saat sakit, saat apapun yang kita alami. Mungkin di antara kita sering terjadi hal-hal yang tidak baik. Mari kita saling mengampuni dan saling memaafkan. Mari kita saling mendoakan. Mari kita saling mengasihi. Karena itulah firman yang tumbuh subur. Dan untuk itulah kita ada, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, yang di rumah maupun yang di gereja ini. Tuhan memberkati Ibu Bapak, Saudara-saudara. Tuhan memberkati orang tua kita. Tuhan memberkati anak-anak kita. Tuhan memberkati gereja Pop Citra Grand. Tuhan memberkati perumahan Citra Grand ini. Tuhan memberkati negara kita Indonesia. Tuhan memberkati setiap orang yang selalu bersandar dan berseru kepadanya. Tidak sia-sia iman percaya kita kepada Tuhan. Tidak akan sia-sia. Amin, Ibu Bapak. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman. Mari kita mengucapkannya bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anak Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan kasihi, yang ada di rumah dan di gereja ini, marilah kita menyatukan hati pikiran kita berdoa dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan telah mengingatkan kami atas firman yang ditabur di dalam hati kami. Tuhan mau supaya firman itu bertumbuh seperti benih di tempat subur yang berlipat ganda membawakan hasil. Kami percaya Tuhan memampukan kami untuk itu. Maka pada kesempatan ini Tuhan, kami bersembah sujud semua langkah hidup kami, semua rencana kami, semua harapan kami padukan hanya di dalam pengasihan Yesus, penyertaan Roh Kudus, dan kuasa Allah Bapa menjadi bagian hidup kami, menjadi firman yang hidup di tengah-tengah kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa
untuk seluruh jemaat POU Citra Grand dan secara khusus untuk jemaat yang sedang sakit atau lemah tubuh. Tuhan menyertai Opung Jeremy, Manuel Simajuntak Boru Pasaribu, ibunda dari Penatua Joni Simajuntak dalam masa perawatan di rumah atau di rumah sakit. Kami menyerahkan Opa Marken, adik dari Opa Hari Darmawan, dalam masa perawatan di rumah sakit. Oma Margareta, ibunda dari Ibu Sandra, dalam masa perawatan di rumah. Ibu Tianggur Manurung, ibunda dari Bapak Daniel Siaan, dalam masa pemulihan. Ibu Tiani Boru Manurung, ibunda dari Ibu Samseri Siregar, dalam masa pemulihan. Opung Daril Boru, ibunda dari Penatua Lamhot Banjerio Sinaga, dalam masa pemulihan. Ibu Rita Sianipar, ibunda dari Saudara William Samuel Gading Stompul, dan jemaat lain yang tidak tersebut namanya dalam kesempatan ini Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam genggaman kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami juga berdoa untuk Bapak Penatua Timbul Sihombing dan keluarga atas berpulang ayahanda beliau ke rumah Bapak di surga. Bapak Pendeta Dr. Insinyur TM Sihombing pada hari Sabtu kemarin. Tuhan, Engkau yang menuntun keluarga dalam masa-masa duka ini. Dan setiap acara pemberangkatan pelayanan sampai ke tempat peristirahatan di Lampung, orang tua yang kami kasihi, Engkau memberikan jalan, Engkau memberikan hal-hal yang baik menjadi penghiburan bagi keluarga dan sanak saudara, sertai mereka Tuhan di dalam kasih-Mu. Kami juga berdoa buat semua kaum lansia gerejamu POU Citra Grand ini. Engkau memberkati para orang tua yang mengasihi dan yang kami kasihi, sertai mereka Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera, dan beri mereka semangat dari hari ke sehari. Juga kami berdoa buat para pencipta lagu, komposer, dan musisi gereja dimanapun Tuhan, melalui talenta yang mereka miliki. Kami, Tuhan, beri kesempatan memuliakan Engkau, memuji Engkau. Engkau memberikan berkat yang sungguh indah, menyemangati setiap kami, dan memberikan harapan baru. Maka kami percaya para pencipta lagu dan komposer musisi gereja itu selalu ada dalam penyertaan kasih-Mu. Kami juga berdoa buat jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, ulang tahun pribadi dan ulang tahun pernikahan. Sertai mereka Tuhan di dalam kasih-Mu, dan Engkau memberkati dalam kecukupan kebutuhan jasmani rohani, bahkan mereka menjadi alat Tuhan, menyuarakan berita sukacita, menyuarakan damai sejahtera kepada seisi bumi ini. Itulah buah dari firman dalam hati ini. Kami juga berdoa buat anak-anak yang sedang mencari sekolah untuk pendidikan selanjutnya dan yang akan memasuki tahun ajaran baru. Engkau memberkati para orang tua dan anak-anak, memberkati para guru dan lembaga pendidikan, pemerintah, sertai mereka Tuhan di dalam cinta kasih-Mu. Setiap anak-anak memperoleh kesempatan yang sama untuk menerima ilmu, menerima didikan yang dari Tuhan. Terpuji nama-Mu. Bangsa dan negara ini, serta pemimpin, presiden, wakil presiden, dan seluruh jajarannya, kami serahkan ke dalam kasih Tuhan. Keadaan bangsa Indonesia yang sedang dalam pandemi COVID-19 di masa new normal ini, Tuhan, Engkau yang menolong kami, menolong setiap bangsa juga yang mengalami hal yang sama. Setiap yang melaksanakan itu untuk kesembuhan saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit COVID-19, Engkau Tuhan memberkati obat, memberkati tenaga medis, memberkati hati yang penuh cinta kasih,
sehingga saudara-saudara kami beroleh kesembuhan dari Tuhan. Bangsa dan kondisi bangsa ini juga beroleh sukacita dari Tuhan. Kami juga berdoa buat pelayanan dan program kerja Gereja Mupuk Citra Grand ini. Dalam setiap program Engkau Tuhan yang menuntun kami, yang menyertai kami, yang memberkati gerejamu. Demikian juga proses pemilihan majelis periode 2020-2024 ke dalam genggaman kasih Tuhan kami serahkan. Dan proses pergantian gembala jemaat di gerejamu ini Tuhan, kami serahkan ke dalam genggaman kasih-Mu. Baiklah setiap hal yang dapat kami lakukan, hanya memuliakan nama Tuhan saja. Dan semakin membawa semangat baru dan sukacita bagi siapapun anggota jemaat-Mu. Tanpa kecuali Kau memberkati yang ada hadir menyongsongmu. Di saat duka maupun ke dalam genggaman kasih-Mu kami bersembah sujud. Tuhan Allah Bapa di surga, dalam kasih Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus, kami percaya Engkau telah mengampuni segala dosa dan salah kami. Kami percaya Engkau mengikat kami dalam tali kasih-Mu, dan Engkau selalu setia menaungi hati kami, keluarga kami, gerejamu, atau siapapun yang selalu bersama kami, Tuhan. Doa kami, di dalam Yesus Kristus yang baik, di dalam Dia yang telah menuntun kami, menyelamatkan kami, mengampuni kami, dan yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyampaikan persembahan kita, mohon perhatian untuk beberapa perubahan sebagai berikut. Bagi jemaat di gereja untuk menyesuaikan dengan protokol physical distancing, maka persembahan kantong dialihkan ke kotak persembahan. Jemaat mengumpulkan persembahan syukur ke kotak persembahan dengan memperhatikan jarak satu sama lain sesuai dengan garis-garis yang telah disediakan di lantai gereja. Jemaat dipersilakan dimulai dari jemaat barisan paling belakang terlebih dahulu, diikuti baris depannya, demikian seterusnya. Bagi jemaat di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti dapat diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat diharapkan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, Dana dengan tata cara yang telah tertera dalam lembar warta jemaat. Mari bersama kita persembahkan korban syukur kepada Tuhan dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan persembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Kita bernyanyi nyanyian jemaat persembahan.
Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah, pemilik kehidupan kami, Allah yang rela mengorbankan nyawa untuk keselamatan seisi dunia. Pemberianmu di atas kayu salib sungguh tak dapat diukur dengan apapun yang berharga dalam hidup kami. Hanya ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu atas setiap pemberianmu dalam hidup kami. Terimalah ucapan syukur kami dalam bentuk persembahan. Berkati persembahan ini, kuduskanlah agar dapat digunakan untuk penyebaran kerajaan Allah di muka bumi ini. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Budianto Silitonga sebagai pelayan Tuhan di ibadah sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, Ibu Regina Sitorus yang telah merangkai bunga mimbar, serta petugas multimedia dan IT. Tuhan Yesus memberkati pelayanan yang dilakukan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh jemaat yang telah mengikuti ibadah, baik dari gereja maupun dari kediaman masing-masing. Berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Pendeta PM Sihombing, ayahanda terkasih dari Penatua Timbul Sihombing pada Sabtu 11 Juli 2020 di rumah duka Raffleske Blok F2 nomor 3. Pemakaman sendiri akan dilaksanakan pada Selasa 14 Juli 2020 di Lampung. Jemaat, gembala jemaat, dan majelis mengucapkan turut berbelasungkawa dan mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan yang sejati dari Tuhan, dan seluruh rangkaian acara untuk pemakaman dapat berjalan lancar dalam penyertaan Tuhan. Amin. Ibadah umum melalui Zoom. Jemaat dapat mengikuti ibadah pagi dan ibadah sore dari gereja maupun dari rumah masing-masing melalui media Zoom. Link Zoom akan dibagikan melalui grup jemaat. Pemilihan majelis periode 2020-2024 tahap kedua. Pemilihan tahap pertama telah selesai dan telah terpilih 25 orang yang masuk ke tahap kedua. Formulir pemilihan majelis tahap kedua telah diedarkan sejak tanggal 8 Juni dan akan ditutup tanggal 15 Juli 2020. Dalam tahap kedua ini, jemaat akan memilih 10 orang yang akan masuk ke dalam tahap ketiga. Selanjutnya, pada tahap akhir akan dipilih 6 orang calon majelis. Mohon dukungan doa dan partisipasi jemaat. Jadwal kegiatan ibadah sepekan dan warta lainnya dapat dilihat dalam lembar warta jemaat. Demikian warta jemaat, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang berada di rumah dan di gereja ini, marilah bangkit berdiri. Kita mengakhiri persekutuan hari ini, bertumbuhlah dalam firman Tuhan, dan hiduplah dalam perlindungan dan pemeliharaannya. Kita bernyanyi.
Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bersatu dulu sejenak. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.